Ya, oleh karena itu, untuk memudahkan semua ini, ya Deal with Willy adalah solusinya. Halo The Martians, kembali lagi bersama saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Pada kesempatan ini saya akan share kenapa saya buat channel YouTube Deal with Willy ini. Ya, seperti yang kita semua ketahui, kalian semua ketahui bahwa saya adalah pebisnis properti yang sudah berkecimpung di dunia properti sejak tahun 2010. Nah, yuk mari kita langsung masuk 5 hal apa saja yang menjadi alasan saya untuk membangun channel properti Deal with Willy. Nah, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, karena kalian untuk membeli properti itu harus memiliki pertimbangan yang cukup banyak, perencanaan yang cukup panjang, dan hampir tidak pernah selesai dalam satu kali pertemuan. Ya, saya juga sering ketemu calon-calon klien saya ya untuk beli properti atau termasuk juga untuk jual properti. Nah, untuk membeli properti itu harus melalui beberapa tahap seleksi ya, sehingga tentu saja dalam hal ini channel ini tentunya akan membantu kalian semua untuk mempersingkat dan mempermudah proses ini. Kita masuk yang kedua, yaitu karena membeli properti memerlukan edukasi tersendiri. Nah, Bapak Ibu, kita sekolah dari TK sampai kita lulus kuliah itu tidak ada yang benar-benar spesifik kita mempelajari bagaimana cara membeli properti, sehingga tidak heran kalau kita ketemu di luar sana banyak teman-teman kita atau mungkin referensi kita ya, keluarga kita atau dari family atau yang lainnya ya, itu salah dalam membeli properti ya. Entah itu salah dalam keputusan memilih rumahnya atau salah dalam melakukan tindakan seperti melakukan down payment kepada pihak yang tidak tepat ya, sehingga uangnya hilang dan lain sebagainya. Kesalahan-kesalahan tersebut seharusnya bisa dihindari kalau kita sejak awal kita sudah mengetahui cara membeli properti yang benar ya. Dalam hal ini kita sudah teredukasi dengan penuh ya. Seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu membeli properti itu sendiri memerlukan banyak referensi. Referensi apa saja? Seperti jenis propertinya, mulai dari rumah atau apartemen ya. Kita fokuskan untuk tempat tinggal ya antara dua itu ya, rumah dan apartemen. Kemudian lokasi. Nah, kita sama-sama mau tinggal di Jakarta. Oke, lokasi mana? Apakah itu di Jakarta Barat, mungkin di Tanjung Duren atau daerah Puri Indah, atau di daerah Jakarta Selatan? Apakah itu di Kuningan atau di Cilandak dan lain sebagainya? Atau mungkin juga teman-teman di sini ada yang mau di Serpong atau di Depok. Ya, tentu saja itu semua harus diketahui sejak awal, dan itulah sebabnya saya tidak akan henti-hentinya untuk terus membahas apapun yang ada di dalam channel ini. Kemudian selain itu tentu saja kita juga perlu referensi lain soal harga ya. Referensi lain soal harga, apakah itu di bawah 1 miliar atau 1 sampai 2 miliar atau di atas 2 miliar, di atas 5 miliar dan seterusnya. Nah, kemudian apalagi ya, tentu saja lingkungan dalam properti yang akan kita beli. Apakah properti itu properti yang baru jadi? Nah, lingkungannya masih baru, apakah kebanyakan anak muda atau kebanyakan warga-warga yang senior, atau juga mungkin berdekatan dengan warga-warga ekspatriat ya, sehingga kita bisa menyesuaikan diri kita dengan lingkungan yang akan kita tempati. Kemudian tentu tidak ketinggalan juga bagaimana eksterior dari rumah itu ya, kalau kita pilih rumah. Tapi kalau untuk khusus teman-teman yang pilih apartemen, kalian hanya perlu memahami tentang interiornya ya, bagaimana kalian bisa nyaman. Tapi tentu juga kalau kita tinggal di apartemen, kita juga harus pastikan fasilitas-fasilitas yang ada di apartemen itu sesuai dengan keinginan kita. Kemudian selain itu juga ya, bagaimana dengan kepemilikan atau legalitas dari properti itu sendiri ya, seperti surat sertifikatnya, bagaimana IMB, PBB dan lain sebagainya. Apakah itu hak milik, hak bangunan, atau cuma hak HGB di atas
HPL ya, hak pengelolaan lahan, yang tentunya bisa diperpanjang, tetapi masih ada peraturan yang mengatur bahwa ada pihak lain ya, dalam hal ini pemerintah, yang berhak untuk tidak memperpanjang ya. Ya, tentu saja ini juga masih memerlukan waktu untuk kelanjutannya. Ya, kemudian yang terakhir, ya tentu saja referensi apakah kita membeli properti secara tunai atau KPR. Ya, dan tentu aja untuk kalian yang berencana untuk beli rumah secara KPR, nah itu tentu saja banyak sekali ya hal-hal yang harus diketahui dalam mengajukan KPR ya, termasuk mengetahui plus minus antara KPR dari bank satu dengan bank yang lainnya. Oke, kita masuk ke saran yang nomor 4 ya, karena membeli properti itu tidak hanya memerlukan saran seperti kita pada saat ini, yaitu masa persiapan, dan tidak hanya cukup sampai pada saat masa pembelian, tetapi kalian juga harus bisa terus mendapatkan saran setelah membeli properti atau after sales ya, after you buy the property ya. Jadi properti itu bisa jadi memang yang kita beli itu adalah tempat tinggal kita sampai akhir hayat, tapi bisa juga merupakan tempat tinggal kita untuk sementara sampai kalian bisa menemukan atau memerlukan tempat lain yang dijadikan tempat tinggal berikutnya, seperti itu. Kemudian ya kita masuk ke poin yang terakhir, poin nomor 5, yaitu membeli properti memerlukan trust yang terbangun dengan kuat ya, karena kita tidak bisa bertanya ya tentang membeli properti ini ke sembarangan orang, apalagi kepada orang yang tidak paham. Ya, oleh karena itu, untuk memudahkan semua ini, ya Deal with Willy adalah solusinya. Kalian bisa temukan apapun atau menanyakan hal apapun juga ya tentang properti di channel ini ya, dan tentu saja tidak hanya berhenti di channel ini, kalian juga bisa ikut komunitasnya di The Tribe, The Martians Community. Ya, semoga sharing saya hari ini bermanfaat, dan sekali lagi jangan lupa subscribe biar supaya kalian semua tidak pernah ketinggalan video saya berikutnya. Terima kasih, bye bye. The Martians Community, your next home starts here.